Halo Sobat Sosial, kembali lagi di channel UPTD PPKS. Nah, kalau udah di channel ini, pasti teman-teman udah siap buat ngobrol-ngobrol seputar urusan sosial. Nah, hari ini seneng banget aku, Citra Adila, akan nemenin teman-teman semua buat ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sebetulnya tata cara pengangkatan anak, khususnya di Jawa Barat. Nah, hari ini Citra udah ditemenin sama bunda-bunda yang cantik. Ada Bunda Siti Herdiani, atau kita panggilnya Bunda Andi. Halo Sobat Sosial. Ada juga ibu yang gak kalah cantik, ada Bunda Haryani, kita panggilnya Bunda Ende. Assalamualaikum. Terima kasih bunda-bunda sudah berkenan hadir. Nah teman-teman, beliau-beliau ini adalah pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang tentunya setiap harinya itu sudah lekat tugasnya dengan proses pemberian izin pengangkatan anak di Jawa Barat. Nah, Bun, langsung aja ya. Sepertinya ini akan menjadi informasi yang menarik buat teman-teman di rumah yang khususnya berniat untuk mengadopsi anak atau mengangkat anak. Nah, belakangan ini kita juga sering dengar selebritas-selebritas yang baru menikah terus mengatakan, oh saya mau child free dan pengennya ngangkat anak aja gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan di benak kita, sebetulnya siapa aja sih Bu yang diperkenankan untuk melaksanakan pengangkatan anak atau mengadopsi anak? Silahkan barangkali saya. Ya. Jadi yang bisa mengangkat anak itu yaitu tentu saja pasangan suami istri ya. Pasangan suami istri yang belum mempunyai anak atau bahkan kami kasih kesempatan untuk yang maksimal 1 anak. Gitu ya. Tapi yang pasti harus sudah menikah gitu Bu? Ada juga sih yang untuk di aturannya diatur terkait dengan cota yang memang dia itu kebetulan ditakdirkan menjadi orang tua tunggal, bisa seperti itu juga. Berarti ada yang sepasang suami istri atau yang orang tua tunggal. Ya, orang tua tunggal berarti boleh sudah menikah tapi misalnya mohon maaf menjadi single parent atau bercerai, atau bisa juga yang belum nikah gitu ya. 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 Nah terus kita garis bawah ini. Tadi Ibu mengatakan cota, itu apa Bu? Cota adalah calon orang tua angkat. Calon orang tua angkat. Ya. Oke, jadi di podcast kali ini nih teman-teman jangan bingung. Kalau kita bilang cota itu artinya calon orang tua angkat. Nah, berarti tadi ya Bu, cota yang boleh mengajukan permohonan izin pengangkatan anak itu harus sudah menikah atau belum menikah juga boleh, yang single parent, dan minimal maksimal harus boleh punya 1 orang anak gitu ya, atau belum punya anak. Nah selanjutnya Bun, apakah ada batas maksimum usianya, atau misalnya orang-orang yang misalnya menikah di usia muda, kita bilangnya ya, di usia di bawah misalnya 20 tahun atau 21 tahun, itu sebetulnya boleh nggak sih Bun buat mengangkat anak gitu? Saya kan? Ya, sebetulnya untuk batas usia pengangkatan anak itu diatur sih ya, ada aturannya bahwa untuk batas minimal itu 30 tahun dan batas maksimal itu 55 tahun. Nah, sementara seperti tadi Citra katakan bahwa anak muda udah nikah nih, misalnya gitu, umur 20 tahun udah menikah, tapi kenyataannya 3 tahun menikah, terusnya belum punya anak. Bisa nggak mengangkat anak? Belum boleh, karena usianya kan belum 30. Ya, betul kan? Ya. Jadi batas minimalnya adalah 30 dan batas maksimalnya di usia 55 tahun di aturannya. Meskipun misalnya pasangan ini udah menikah, usianya baru 28 tahun, berarti nggak boleh ya Bu ya? Belum boleh. Oke. Nah, selanjutnya Bun, buat cota-cota ini yang misalnya punya niat untuk mengajukan permohonan izin pengangkatan anak, apa sih sebetulnya yang pertama harus mereka lakukan? Ketika mereka memutuskan mau mengangkat anak, sebetulnya mereka harus gimana, harus kemana, harus ngapain gitu Bu? Ya pasti yang paling utama adalah cari anaknya dulu kan. Iya betul. Harus tersedia dulu anaknya. Yeah. Nah ini anaknya itu bisa dicari atau diambil itu dari LKSA atau lembaga kesejahteraan sosial anak, panti lah ya kalau misalnya masyarakat mengenalnya, di panti anak gitu kan, atau mengambil langsung dari keluarga kandung, orang tua kandung gitu, dari keluarga
inti si anak. Iya. Nah, tapi ada persyaratan juga nih, anak yang seperti apa yang bisa diangkat gitu kan. Yang pertama yaitu ya anak pada posisi anak terlantar. Kemudian yang kedua adalah anak ini memang berusia dari 0 sampai 18 tahun kan memang kalau anak gitu ya. Kemudian anak ini memang membutuhkan perlindungan khusus. Biasanya kalau misalnya tetap di keluarga malah tidak terurus atau sebagainya. Bisa menambahkan mungkin saya sedikit. Nah, seperti tadi bilang kalau Cota sudah punya anaknya dan akan berniat untuk mengangkat anak tersebut, tentu saja hubungannya dengan pemerintahan dong. Ya, tidak hanya begitu saja dia mengajukan terus ke persidangan gitu, tapi harus ada berhubungan dengan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah yang mengatur ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan SK-nya. Tetapi sebelumnya si Cota itu berada di mana sih? Di kabupaten kota mana gitu loh. Kalau misalnya ada di Kota Bandung, nah berarti si Cota itu harus menghubungi dulu Dinas Sosial Kota Bandung gitu loh. Baru kita nanti selanjutnya akan memproses itu. Gitu. Jadi jangan juga ini seringkali ya Cota-Cota yang ke kita itu seringkali mereka sudah memasukkan dulu ke pengadilan nih, mengajukan pengangkatan anaknya ke pengadilan aja. Dari pengadilan nanti balik lagi harus ada persyaratan rekomendasi dari dinas sosial. Baru mereka datang ke kita. Nah, di situ biasanya permasalahan dimulai. Jadi mereka sudah masukin berkas ke pengadilan tanpa rekomendasi dari dinas sosial, atau bukan rekomendasi ya, izin dari dinas sosial. Di mana itu adalah persyaratan utama oleh pengadilan gitu. Nah, kemudian jadi ke kitanya menuntut untuk tidak sesuai prosedur akhirnya karena sudah ditungguin oleh pengadilan. Padahal proses izin pengangkatan anak itu kan tahapannya yang harus dilalui lumayan banyak ya. Iya. Jadi yang saya tangkap di sini kalau misalnya seseorang ini mau mengangkat anak, yang pertama dipastikan harus ada anaknya dulu, gitu ya Bu ya. Anaknya bisa dari misalnya ngambil ya, maksudnya didapatkan dari orang tua kandungnya atau bisa juga dari LKSA tadi. LKSA itu panti anak ya, panti anak kalau gitu kan. Lalu Bu, dinas sosial. Ya, baru langsung ke dinas sosial kabupaten kota setempat gitu ya. Berarti nggak langsung ke provinsi gitu ya Bu? Tidak. Iya. Untuk mendapatkan rekomendasi dulu, mendapatkan informasi dulu agar dia tidak salah melangkah gitu. Karena memang rekomendasi itu nanti menjadi salah satu persyaratan. Jadi yang terdekat dulu deh yang dihubungin dinas sosial kota kabupaten tempat dia domisili. Kalau misalnya langsung ke provinsi kan terlalu jauh juga. Kecuali yang domisilinya di Cimahi ya bisa aja langsung ke provinsi untuk mendapatkan informasi. Tapi khusus informasi ya. Tapi kalau untuk proses itunya tetap ke kota Cimahi, dinas sosial kota Cimahi. Jadi harus digarisbawahi nih, misalnya teman-teman di rumah, ibu bapak di rumah, misalnya ada di kota Bandung, berarti harus menghubungi dinas sosial kota Bandung untuk mendapatkan tadi informasi dan rekomendasi. Oke. Nah, tadi saya dengar juga bahwa ibu katanya ada pengadilan nih. Apa Bu? Maksudnya tadi disebutkan bahwa dinas sosial provinsi itu memberikan izin. Berarti itu saja nggak cukup ya Bu? Harus tadi ada ibu mengatakan ada ke pengadilan, itu seperti apa Bu? Iya, jadi gini prosesnya. Jadi setelah si Cota itu mengajukan ke kabupaten kota setempat, kemudian dapat rekomendasi. Tentu saja itu sudah dengan persyaratan. Ya ada persyaratan pernyataan seabrek pokoknya. Setelah itu kan diberikan kepada kami di Dinas Sosial Provinsi untuk kami kaji ulang, untuk kami teliti kembali gitu apakah layak apa tidak gitu ya untuk akhirnya dikeluarkan izin pengangkatan anak itu. Sebelum itu, tapi kita pun untuk kasus-kasus tertentu ya kita harus ada melalui sidang tim juga untuk proses pengangkatan anak ini. Jika sudah kita keluarkan izinnya, baru itu bisa dilanjutkan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri itu mereka yang nanti akan memutuskan bahwa pada saat itulah menjadi anak angkat. Gitu. Jadi kesimpulannya sih izinnya itu dari dinas sosial provinsi, tapi penetapannya adalah harus ditetapkan oleh pengadilan. Gitu. Jadi legalitas hukumnya ditetapkan oleh pengadilan, tapi izinnya dari dinas sosial provinsi. Nah,
untuk memperoleh izin itu, Bu, kan dari provinsi memberikan izin. Iya. Apa prosedur yang harus ditempuh? Kan pasti ada proses-prosesnya tuh, Bu. Gimana sih caranya? Mangga? Iya. Aduh, kaget. Kalau berbicara prosedur, itu kita ada 4 macam mungkin ya, kalau bisa kita banyak sih ya iniin ya. Iya. Karena di dalamnya itu sebetulnya kalau di globalkan itu ada 2 dulu. Yang pertama adalah syarat administrasi. Tergantung dia mau ngusulinnya gitu, Bu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya dari anak, dari yang diambilnya adalah dari keluarga, gitu ya, berarti dia menempuh prosedur terkait dengan pengangkatan anak langsung. Tapi kalau dia misalnya ngambilnya dari anaknya dari panti, dari LKSA, berarti dia harus yang melalui lembaga. Atau misalnya dia adalah orang tua tunggal, berarti dia harus melalui lembaga prosedurnya. Jadi si prosedur itu bagaimana asal anak atau kronologi dia mendapatkan anak. Nah itu akan sangat berpengaruh terhadap penentuan prosesnya. Oke, berarti kalau misalnya anaknya didapatkan langsung dari orang tua kandung, itu dilaksanakan izin pengangkatan anak secara langsung. Iya. Secara langsung. Kalau misalnya anaknya anak terlantar atau dapatnya dari panti, itu dari pengangkatan anak melalui lembaga. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, kan pasti Ibu punya pengalaman-pengalaman gitu yang barangkali unik yang bisa di-share buat teman-teman di rumah yang mungkin bisa jadi pelajaran atau mungkin buat informasi juga buat teman-teman barangkali ada, Bu? Ya, oke. Kalau bicara pengalaman ya, ini kita bicara suka duka dulu nih ya. Di situ dalam proses kita menyelami izin mekanisme izin pengangkatan anak itu ada suka dan dukanya. Tentu saja ya, pasti itu ya, setiap kegiatan itu ada suka dan duka. Kita bicara suka dulu karena kan kalau namanya suka kan kita dan memang happy, banyak dan banyak sukanya banyak. Okay. Tentu. Kalau kita lihat dari segi CAA kayaknya belum dibahas ya. CAA itu calon anak angkat. Oke. Kita COTA calon orang tua angkat. Ya, dan CAA itu calon anak angkat. CAA COTA. Kita lihat dari perspektif CAA. Kalau kita lihat dari anak ya, tentu saja kita sukanya ya, kita bicara suka ya. Si anak itu akan hidup dan tumbuh berkembang di dalam suatu keluarga jika dia menjadi anak angkat. Tentu saja kan. Jadi dia tidak hidup di panti, tidak hidup terlantar seperti misalnya di jalanan gitu, tapi dia akan tumbuh kembang di dalam suatu keluarga sebagaimana wajarnya suatu keluarga. Terus kemudian juga untuk cotanya, tentu saja dengan tadi saya udah katakan bahwa pasangan suami istri yang dia belum punya anak atau misalnya anaknya baru punya 1 gitu kan, tentu. Tapi kebanyakan ini yang belum punya anak, gitu ya, punya anak. Tentu saja ini akan lebih mewarnai kehidupan keluarganya, ya nggak? Kalau ya kan biasanya mungkin sepi hanya suami istri, ya nggak? Kita rasain. Ternyata ada anak jadi rame, jadi hidupnya lebih berwarna, gitu. Terus untuk kita sendiri nih sebagai Peksos, tentu saja kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami. Betul, Bu? Sekali. Kalau dari saya sih sama seperti Wende kayak gitu, jadi nggak ada dukanya itu sepertinya sedikit aja gitu. Itu hanya buat kita aja deh kalau duka gitu ya. Tapi sukanya itu ketika sudah selesai semua proses, kemudian melihat anaknya bahagia, orang tua angkatnya juga bahagia gitu, orang tua kandungnya juga bahagia, itu menjadi sesuatu yang nggak terbayar gitu ya. Nah kemudian kalau berbicara pengalaman, ya salah satunya nih ya, ada juga yang suka nyeleneh gini ketika dia konsultasi ke kita by phone atau datang langsung gitu. Bu, asa ribet ya. Udah deh, gimana Bu kalau misalnya nggak diurus nih, konsekuensinya seperti apa sih gitu. Sebetulnya kan jadi kita nggak ada kalau konsekuensi secara hukum sebetulnya nggak ada gitu. Kalau misalnya tidak memproses, jadi dia diam-diam aja, diam-diam baik gitu ya, yang nggak ada dampak hukum kecuali dia misalnya
menceritakan bahwa dia itu melakukan proses maksudnya yang tidak sesuai. Ilegal, kalau dia memang ya. Dia tidak gembar-gembor, ya tidak akan ada yang tahu juga bahwa dia tidak melakukan. Padahal dia itu kan niatnya akan mengangkat anak. Otomatis dengan mengangkat anak itu dia kan akan mendidik anak itu tidak hanya setahun 2 tahun dong. Tentu saja namanya anak aja 0 sampai 18 tahun ya nggak. Sementara ini kan tidak setelah 18 tahun kemudian lepas nggak juga kan. Jadi di situ penuh pengorbanan dengan mendidik dan ini mendampingi anak supaya tumbuh kembang sesuai dengan sewajarnya itu tidak gampang. Jadi manakala baru saja ada persyaratan-persyaratan yang memang banyak sih ya, itu baru di persyaratan segitu aja sudah mengeluh, bagaimana nanti mau mengangkat anak gitu loh. Kan kayaknya tidak make sense juga gitu dengan dia akan mengangkat anak gitu loh. Gitu, ya. Jadi memang sebetulnya tadi Ibu katakan syarat-syaratnya banyak gitu, dan kemudian cota-cota ini akhirnya mengeluh gitu ya. Kenapa sih banyak? Nah, saya juga jadi kepikiran Ibu, kenapa sih Bu harus banyak persyaratannya? Padahal kan kalau yang saya pikirkan ya Bu, kan cota itu mau membantu anak-anak yang katakanlah terlantar gitu untuk diasuh di keluarga. Lalu kenapa akhirnya persyaratannya jadi banyak gitu? Ya, saya dulu ya. Jadi gini, kenapa itu banyak ya? Seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa ini tuh kita dalam proses pengangkatan anak ini kita berpikirnya adalah yang terbaik untuk anak, ya nggak? Supaya anak-anak itu tumbuh berkembang lebih baik lagi gitu kan. Jadi itu pun perlu pengorbanan dari orang tua untuk mendapatkannya gitu kan, perjuangannya gitulah. Dan di persyaratan itu karena itu supaya nanti ke depannya itu tidak ada kita mengantisipasi untuk supaya si orang tua itu atau orang tua yang sudah mengangkat itu menjadi abai gitu kepada si anaknya. Iya. Jadi tujuannya itu untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Untuk anak, perlindungan anak ya. Untuk perlindungan anaknya gitu. Nah, kita dari tadi ngomongin persyaratan Bu. Sabrek. Barangkali bisa diceritakan syarat-syarat mungkin yang penting atau yang esensialnya dari cota ini yang harus disiapin apa aja sih Bu? Sebetulnya kalau syarat-syarat itu sama aja kayak syarat-syarat mau masuk SD, mau masuk SMP kayak gitu kan pasti akan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kalau dipikirin akan ribet, kalau nggak dipikirin juga dijalani, insya Allah selesai. Yang pertama adalah terkait dengan administrasi kependudukan, itu yang paling utama gitu. Jadi kenapa yang paling utama adalah administrasi kependudukan? Karena di dalamnya nanti akan tergali dari status ya. Misalnya nih ya, kayak tadi yang pengalaman bahwa ada orang tua yang bilang, Bu, saya nggak akan ngurusin juga, kayaknya nggak ada konsekuensi malah. Tapi di situ kan di dalamnya ada resiko bahwa si anak ini akan mendapatkan status yang ilegal gitu. Maksudnya bisa aja di situ anaknya dicantumkan dengan nama orang tua angkat kan, padahal harusnya secara adminduk anak yang diangkat itu tetap nasabnya di orang tua. Jadi si akte kelahirannya misalnya Teh Citra Adila orang tua yang di dalam sisinya intinya adalah orang tua kandung, baru nanti setelah penetapan baru ada catatan pinggir orang tua angkat. Nah, kalau tidak diuruskan, bagaimana akte kelahirannya menjadi sah dan legal untuk menjadi bekal dia dalam kehidupan selanjutnya. Nah, itu sih sebetulnya resiko yang lebih tingginya itu adalah ada di nanti untuk ke anak. Nah, kalau untuk resiko hukumnya mah ya nggak ada gitu kan. Cuman ya seperti itu, kalau dilakukan secara ilegal itu secara nasab agak rentan. Nanti pokoknya kalau pengen tahu persyaratannya apa itu nggak bisa diterangin di sini, harus datang aja langsung ke dinas. Kan ada web juga mungkin ya. Bisa menghubungi kita langsung di IG-nya bidang rehabilitasi sosial. Oke. Jadi saya garis bawahi tadi ya, yang salah satu yang harus disiapkannya itu administrasi kependudukan ya Bu. Terus saya tadi menggarisbawahi bahwa ada nama
apa tadi, orang tua angkat di dalam akte. Iya, Gitu. Itu kasus-kasusnya gimana? banyak gitu. Gimana tuh, Bu? Ya, jadi si orang tua angkat itu mendaftarkan ke Disduk Capilnya dengan seperti itu mencantumkan nama orang tua angkat menjadi orang tua kandung seolah-olah kan. Nah itu kan sesuatu yang tidak benar. Itu dari agama aja juga tidak boleh menghilangkan nasab gitu. Pada itu sudah dicontohkan gitu. Lalu kalau tidak seperti demikian, ketika sudah mendapatkan izin dari dinas provinsi, lalu menetapkan izinnya ke pengadilan, lalu apa yang berubahnya kalau kayak gitu, Bu? Kalau di aktanya tidak berubah nama orang tua si anak menjadi orang tua angkat ini, yang apa yang berubahnya? Jadi, kalau misalnya udah keluar nih SK-nya dari kita nih, SK izin pengangkatan anak, lalu si orang tua angkat ini berkewajiban untuk melaporkan ke Disduk Capil. Ke dinas sosial juga harus melaporkan bahwa hasil dari penetapan pengadilan tapi setelah catatan pinggir ini keluar. Jadi begitu SK-nya selesai, dibawa ke Disduk Capil untuk diperbaiki akte kelahirannya. Setelah akte kelahirannya diperbaiki, di situ ada tulisan orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Gitu. Itu namanya catatan pinggir. Catatan pinggir. Oke. Jadi di dalam akte yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Ada orang tua dua berarti kan, kandung angkat Nanti di itunya juga akan berubah di kakaknya, berubah menjadi anak. Kan biasanya statusnya ya, Bu ya. Jadi kalau sebelumnya kan itu hanya famili lain. Nanti ketika sudah ada penetapan pengadilan, sudah diuruskan akhirnya menjadi anak. Iya. Nah, informasi ini jadi penting, Bu, karena kayaknya di masyarakat itu banyak yang sepertinya mereka ngasuh anak aja gitu, nggak diurusin ke izinnya ke dinas sosial provinsi. Padahal ketika teman-teman di rumah mengurus perizinan untuk mengangkat anak, itu nanti di akta lahir anaknya itu akan ada catatan pinggir yang menyatakan legalisasi orang tua angkat menjadi orang tua angkat si anak. Nah, dari tadi kita udah ngomongin gimana sih tata cara buat mengajukan izin pengangkatan anak. Nah, selanjutnya kalau teman-teman yang di rumah ini mau mengajukan izin pengangkatan anak, berapa sih, Bu, biaya yang harus dipersiapkan oleh calon orang tua angkat ini? Kalau terkait dengan biaya itu untuk kalau proses di Provinsi Jawa Barat itu sebetulnya tidak dikenai biaya. Gratis gitu kan. Ya, Bu. Tidak tidak ada konsekuensi untuk administrasi pembiayaan, tidak ada. Tapi jika ini kan kadang-kadang di masyarakat tuh ada aja yang kirim ke IG kita keluhan bahwa ngurus adopsi itu ribet, ngurus adopsi itu mahal gitu kan. Nah, yang kami tahu jika misalnya si Cota ini mengurusnya itu menggunakan pengacara, mungkin akan ada konsekuensi membayar pengacara gitu kan. Kalau misalnya dia menggunakannya ngambil anaknya dari panti gitu, kan harus melalui lembaga. Nah, mungkin ada administrasi yang dikeluarkan untuk ke lembaga. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ke provinsi, pengurusannya itu sudah tidak menggunakan lagi biaya. Jadi untuk pengangkatan langsung. Nambahin nih. Boleh. Nambahin. Selain itu juga kan, seperti tadi yang sudah kita bahas, banyak persyaratannya. Di mana persyaratan-persyaratan itu kan ada pernyataan-pernyataan yang harus dikasih materai. Tentu saja materai itu kan ada nominalnya dong ya. Minimalnya 10.000. Minimalnya 10.000. Terus selain itu juga kan ada persyaratan bahwa Cota itu harus sehat. Sehat itu apalagi sehat jasmani udah jelas, terus sama sehat kejiwaan. Itu kan makan biaya juga ya. Nah itu mungkin di situ. Kalau biaya untuk ke kaminya tidak, data di tis. Gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah untuk pengurusan ke lembaga lain yang menjadi persyaratan di dalam proses izin. Juga untuk mengurus tadi syarat-syarat itu ya, Bu, yang administrasinya berarti. Jadi jangan gulana teman-teman di rumah kalau misalnya mau mengajukan izin pengangkatan anak di dinas sosial provinsi itu gratis. Kalau misalnya ada yang nagih-nagih ada biaya-biayanya di dinas provinsi itu berarti hoax ya, Bu ya. Iya, hoax banget. Nah, selanjutnya proses pengurusannya berapa lama sih, Bu, untuk akhirnya seseorang ini mendapatkan izin untuk mengangkat anak?
Nah itu kembali lagi tadi jenis yang diambil yang mana, jenis pengangkatan anak langsung, jenis pengangkatan lembaga atau orang tua tunggal gitu kan. Nah kalau misalnya pengangkatan langsung, minimalnya nih ya masyarakat di luar sana harus menyiapkan bahwa minimalnya 6 bulan untuk melakukan proses ini, karena kan diawali dengan proses pengasuhan 6 bulan minimalnya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah mengasuh minimal 6 bulan, baru bisa melanjutkan lagi dikeluarkan izinnya ya. Izin. Kalau belum baru mengambil anaknya gitu, ya harus melalui dulu tahapan yang 6 bulan, pengasuhan 6 bulan itu, minimal pengasuhan 6 bulan. Baru setelah pengasuhan 6 bulan baru melakukan proses izin. Kalau proses izin untuk pengangkatan langsung itu tidak terlalu lama gitu ya. Yang penting sudah memenuhi semua persyaratan. Tapi kalau misalnya yang melalui lembaga, nah itu ada waktu lebih, karena kan selain persyaratan tadi minimal 6 bulan, juga ada tenggang waktu di kita itu menunggu masa sidang pipa gitu. Ya. Nah itu juga tadi kata Bunda ya. Jadi mungkin maksimalnya di 1 tahun, karena memang proses adopsi itu nggak bisa langsung. Makanya masyarakat kan yang pada belum tahu, karena nyari informasinya di YouTube gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kecuali nyari YouTube-nya di podcast PPKS itu bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Tapi kalau nyari YouTube-nya di YouTube yang abal-abal ya jadinya dia langsung aja daftar ke pengadilan, nanti malah jadi riuh lagi gitu kan. Udah ke pengadilan udah ada batas waktu perkara, nah jadi jadi sia-sia gitu ke pengadilannya. Mendingan ngurusnya langsung ke dinas sosial kabupaten kota setempat gitu. Jadi tergantung ya Bu ya, proses lama atau sebenarnya itu tergantung apakah kembali lagi apakah pengangkatan anaknya secara langsung dari orang tua kandung, atau kalau misalnya anaknya ada anak terlantar atau dapatnya anaknya dari panti, itu prosesnya lebih lama. Ya. Okay. Dan jangan lupa satu lagi, kita mau promosi ya dari Gedang Resos. Jadi kalau jangan khawatir masyarakat yang mau melakukan pengangkatan anak, mengurus izin pengangkatan anak, kita membuka konsultasi gratis itu melalui Zoom gitu kan. Tinggal telepon aja, bisa dicari di IG Dinsos Provinsi Jawa Barat atau di IG Bidang Rehabilitasi Sosial, nomor kontaknya gitu, nomor kontaknya untuk minta waktu konsultasi secara gratis via Zoom atau secara langsung. Gitu. Mantap banget Dinsos ya Bu ya, berarti Dinsos sudah menyediakan platform untuk masyarakat berkonsultasi secara online. Iya. Oke, sebelum closing nih Bu, barangkali ada hal yang mau disampaikan? Saya berpantun aja kali ya. Oke, saya nih mau berpantun nih ya buat sobat-sobat sosial di sana. Tapi bilang cakep nih ya. Maksa. Seorang anak kedinginan dan gemetar. Cakep. Mencari kehangatan di dekat kompor. Cakep. Anak temuan namanya anak terlantar. Ya. Jika menemukannya, segera lapor. Terima kasih Bu Dande. Barangkali ada itu. Cukup, saya tidak punya pantun. Baik, terima kasih Bunda-Bunda, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya hari ini mengenai gimana sih caranya mengangkat anak gitu ya, khususnya kan ini untuk di Jawa Barat ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu yang di rumah, kalau misalnya berniat untuk mengangkat anak atau mengajukan izinnya itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, atau bisa langsung cek IG Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nanti di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi secara langsung. Terima kasih Bunda-Bunda yang cantik sudah berkenan menjadi narasumber di channel UPTD PPKS kali ini. Jangan lupa teman-teman yang ada di rumah untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Juga selanjutnya mau bahas apa lagi di UPTD channel UPTD PPKS ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu.